pendidikan Pancasila materinya. Pancasila satu kelompok satu. Terus kalian buka yang memegang buku, buka halaman Garuda Pancasila, Perusahaan Pancasila, halaman 131. Oke, sudah siap? Kita akan menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Oke, dengan ketiga, 1, 2, 3. Garuda Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Dan hari ini kita akan belajar sikap bersatu dalam keberagaman pada muatan pelajaran PPKN tema 3 Soekarno Hatta. Sebelum kita lanjut videonya, yuk kita sama-sama like. Ini adalah video yang berkaitan dengan sikap bersatu dalam Pancasila ya anak. Coba kita saksikan dulu. Saat aku contoh upload video baru. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa dapat memahami kegiatan bersatu di lingkungan rumah, sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Sikap bersatu adalah sikap atau perilaku berhubungan seseorang menjadi satu tanpa memandang perbedaan agama, ras, suku, warna kulit, dan adat istiadat untuk mencapai tujuan tertentu. Sikap bersatu ada pada semua bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sehingga sikap bersatu adalah sikap yang harus dimiliki oleh seluruh warga negara. Contoh dari sikap bersatu adalah yang pertama, saling menghargai pendapat dan peran yang beragam. Kedua, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Ketiga, saling menghargai keragaman suku bangsa dan budaya. Keempat, tidak merendahkan adat istiadat yang lain. Dan kelima, menghormati segala bentuk tradisi lain meskipun tidak sama dengan tradisi kita sendiri. Sekarang yuk kita baca bersama cerita Edo tentang sikap bersatu di rumah. Hai, namaku Edo. Aku bersekolah di SD Nusantara. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, aku perhatikan tempat dudukku. Aku juga menolong ibu menjaga adikku ketika ibuku masih sarapan. Pada sore hari, aku
membantu ibu menyiram bunga dan pohon di kebun. Pada malam hari, ayah dan ibu membantuku mengolah pekerjaan di rumah. Di rumah, kami saling tolong-menolong. Hal yang berbeda membuat pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Aku pun menjadi semakin sayang kepada ayah dan ibu. Nah, ketika kamu di rumah seperti apa? Kemudian, sekarang anak perhatikan gambar di samping ini ya. Yuk kita centang manakah gambar yang menunjukkan sikap bersatu di dalam keluarga. Yang pertama adalah gambar nomor 2 ya. Di sini ada gambar bermain bersama keluarga. Kemudian gambar nomor 4 mencuci piring bersama ibu. Dan gambar nomor 5 belajar bersama adik. Dan terakhir gambar nomor 8 mencuci sepeda motor bersama ayah. Persatuan akan membuat segala sesuatu menjadi mudah dan indah. Bersatu tidak hanya dilakukan di rumah saja, tetapi bersatu juga dapat dilakukan di sekolah. Sekarang, yuk kita cari tahu bersama contoh sikap bersatu di sekolah. Sikap bersatu di sekolah. SD Nusantara adalah tempat di mana Siti dan teman-temannya belajar. Tugas menjaga sekolah di sini selain menjaga keamanan sekolah, juga menjaga kebersihan sekolah seperti membersihkan halaman sekolah agar halaman bersih dan siap digunakan siswa untuk belajar. Apakah menjaga kebersihan itu hanya tugas menjaga sekolah atau hanya tugas menjaga kebersihan? Tentu saja tidak ya. Semua warga sekolah bertanggung jawab terhadap kebersihan. Semua warga sekolah juga harus bersatu menjaga kebersihan. Berikut ini adalah contoh kegiatan yang menunjukkan sikap persatuan di sekolah. Yang pertama, membantu teman ketika mendapatkan kesulitan. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai antar warga sekolah. Yang ketiga, bersikap penuh rasa dan penuh toleransi antar sesama. Yang keempat, melaksanakan tiket kelas bersama-sama. Yang kelima, tidak membeda-bedakan suku, ras, ataupun agama yang akan membuat perpecahan. Yang keenam, bersama warga sekolah menjaga kebersihan sekolah. Sikap bersatu di masyarakat. Siti tinggal di desa. Masyarakat desa tempat tinggal Siti rukun dan damai. Terciptanya hidup rukun dan damai itu berkat adanya persatuan dan kesatuan di antara sesama warga. Nah, tetangga Siti berasal dari suku yang berbeda-beda, agamanya pun berbeda-beda. Setiap warga saling menghormati perbedaan itu. Jika ada tetangga yang sakit, mereka akan saling menjenguk. Selain menjenguk, juga membantu. Setelah anak-anak membaca cerita Siti tentang sikap saling bersatu di lingkungan masyarakat, sekarang anak-anak perhatikan tabel di samping. Berilah tanda centang pada keadaan yang menunjukkan sikap saling bersatu dan tanda silang pada sikap yang menunjukkan keadaan sebaliknya. Yang pertama, rukun dengan tetangga. Kita centang. Saling menyapa jika bertemu dengan tetangga, ya, itu sikap yang baik. Kemudian menolong tetangga yang sedang mengalami kesulitan, itu sekali. Kemudian menggunakan barang tetangga tanpa izin, ini tidak boleh ya. Kemudian menjenguk tetangga yang sedang sakit, ya kita centang. Kemudian bermain bersama tetangga sebaya di sebuah rumah. Baik, selanjutnya bergotong royong membersihkan lingkungan. Kita centang.
Selanjutnya, menggunakan musik yang disukai dengan volume keras. Tidak boleh ya. Kemudian, memberi pertolongan kepada tetangga yang akrab saja. Nah, ini tidak boleh. Harusnya kita tidak boleh pilih-pilih ya. Yang terakhir, berbagi makanan dengan tetangga. Nah, ini boleh. Dan kesimpulannya adalah, dimanapun kita berada, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat, sebaiknya kita selalu menunjukkan sikap bersatu. Kenapa? Karena dengan sikap bersatu, selain membuat pekerjaan itu menjadi cepat selesai, menjadi mudah dan ringan, dengan sikap bersatu itu dapat memperkuat tali persaudaraan. Terus Di rumah tadi apa tolong menolong sama tetangga, terus apa namanya yang di rumah itu tolong menolong bersama tetangga. Kalau sekolah apa namanya itu gotong royong. Kesimpulan dari kelompok kami, di rumah tolong menolong dengan tetangga, di sekolah bergotong royong dengan warga sekolah, masyarakat saling menghormati satu sama lain. Di rumah dan di masyarakat. Yang ketiga, hal apa saja yang bisa kamu